Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama R. Mehmet R. Mustafa Sabarna, NPM 101209004H, Prodi Manajemen S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas PAI 6, kematian, dorongan untuk mengingatnya. Dosen pengampu Bapak Dr. Budi Jatmiko. Kematian bagi sebagian orang bisa saja sangat menakutkan, namun siap atau tidak siap, suka atau tidak, yang namanya kematian pasti akan datang menjemput setiap makhluk yang bernyawa. Sebagaimana dalam potongan ayat 185 surat Al-Imran, Allah berfirman yang artinya tiap-tiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dalam menyikapi kematian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya yang mengikuti mayat itu ada 3, yang 2 kembali dan yang 1 tetap bersamanya. 2 yang kembali, pertama adalah keluarga. Ketika orang meninggal dunia, maka keluarga atau saudara, tetangga, teman dan sahabat akan mengantarkan kepergiannya sampai di pemakaman. Namun setelah jenazah dimasukkan ke liang lahat, semua orang akan kembali ke rumahnya masing-masing. Tak ada satupun yang akan mengikutinya sehingga ke dalam kubur. Kedua adalah harta. Ketika seseorang meninggal, maka ia akan meninggalkan seluruh hartanya, rumah, mobil, perhiasan, tabungan, dan lain-lain. Tidak akan ada yang menemaninya di liang lahat. Satu-satunya harta yang ia bawa hanyalah beberapa lembar kain putih dengan panjang 2 atau 3 meter. 1 bersama mayat. 1 tetap bersama mayat, yaitu amal. Ketika seseorang meninggal dunia dan dimakamkan, maka amal perbuatan dan ibadahnya lah yang akan bersamanya, menemani kehidupannya di alam barzah. Amal baik maupun amal buruk yang pernah dia kerjakan semasa hidup, itulah yang akan menemaninya di dalam kubur. Dorongan untuk selalu mengingatnya, sesungguhnya orang yang tenggelam dalam urusan duniawi, yang penuh dengan tipu daya dan mencintai kesenangannya, pasti hatinya akan lalai dari mengingat kematian. Mereka itulah orang-orang yang disinggung dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Katakanlah, sesungguhnya maut yang kalian lari darinya itu pasti akan mendapati kalian. Lalu kalian semua akan dikembalikan kepada yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada kalian apa-apa yang telah kalian lakukan. Memperbanyak mengingatnya, karena kematian itu pasti akan tiba, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita semua agar selalu mengingatnya dan menyiapkan diri dengan bekal setelah kematian itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat yang memutuskan kenikmatan, maksudnya kematian. HR An-Nasai.
Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sering-seringlah mengingat kematian karena sesungguhnya hal itu dapat menghapus dosa dan mengikis ambisi terhadap dunia. HR Ibnu Abu Dunya. Keutamaan mengingat kematian dikumpulkan dengan para syuhada. Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang akan dikumpulkan bersama para syuhada? Beliau bersabda, ya ada, yaitu orang-orang yang ingat mati sebanyak 20 kali sehari semalam. Hadiah berharga bagi orang beriman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang beriman. HR Ibnu Abu Dunya dan At-Tabrani. Tanbih atau peringatan, kematian datang tanpa permisi, tak harus menunggu seseorang sakit, tak harus menunggu umur tua, dan tak harus menunggu seseorang habis hartanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.